Ibu termasuk salah satu jamaah yang batal berangkat Iya, ya iya tahun betul. Iya, saya dengan suami. dengan suami. Iya. Bu boleh dijelasin Bu prosesnya mendaftar menabung untuk pergi haji itu sudah berapa lama sih Bu? Saya daftar itu tahun 2012 akhir ya, akhir tahun sekitar bulan November. Kemudian prosesnya saya pakai dana talangan. Pakai dana talangan yang otomatis setiap bulannya harus dibayarkan ya, sampai kuota hajinya. Kalau untuk pendaftaran awal pasti kuota sudah dapat ya. Tapi untuk pelunasan itu kita pakai dana talangan yang setiap bulannya harus dicicil ke bank gitu. Setelah beberapa lama saya menyicil untuk menyelesaikan yang dana talangan itu, tinggal menunggu pelunasan ya gitu ya. Yang pelunasan itu terakhir ya harusnya berangkat itu karena kan tahun 2021 ya, tahun 2019 Harusnya berangkat ya. iya 2019 ya, sekarang tahun kedua untuk pembatalan hajinya kita nggak berangkat gitu. Seberapa sulitnya Bu mengumpulkan biaya haji Bu kalau seperti itu? Eh, ya untuk biaya haji ya alhamdulillah saya kebetulan suami memang kerja ya gitu. Kemudian ada bantuan dari pihak orang tua juga gitu, karena saya juga memang kepengurus ya, pengurus KBH gitu. Ya selebihnya ya suami ya dapat kerja lah Tapi istilahnya ya. ibu kerja juga. Saya di sekolah. Oh, di sekolah. Administrasi sekolah. Administrasi. Terus saya juga memang bendahara KBH-nya. Itu. Bu, gimana Bu rasanya setelah 2019 ternyata harusnya berangkat, ternyata batal, dan tahun ini lagi-lagi batal gitu. Tahun pertama pengumuman pembatalan itu ya memang nggak bisa dibohongin ya, jujur saya nangis di rumah, nangis selama habis sholat juga nangis gitu ya. Rasanya ya nyesek mas, nyesek gitu, artinya keinginan saya untuk ke tanah suci, memang saya sudah pernah umroh, tapi kan umroh dengan haji kan beda ya gitu. Artinya ada rangkaian ibadah yang memang tidak dilaksanakan ketika umroh kan kalau haji itu gitu. Jadi sedih banget gitu, saya sedih banget ya. Suami dan keluarga juga ya, teman-teman semuanya ya support ya. Ya selain sabar dan menerima ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu, karena keputusan dari pemerintah gitu. Dan tahun ini lagi-lagi Bu dapat kabar. Kalau untuk tahun kedua ini karena memang kita sudah merasakan kecewa di awal, artinya sudah tahun pertama dibatalkan pemberangkatan ya. Jadi tahun keduanya ya mungkin lebih kuat gitu. Artinya kecewa tetap ya, karena harapan kita untuk bisa berangkat tahun ini batal lagi. Sedangkan persiapan semuanya kita insya Allah sudah siap mas, dari mulai pakaian, kemudian saya sampai sudah di tempat obat ya. Artinya keperluan ya mungkin bukan cuma saya, mungkin semua jamaah yang karena memang sudah siap berangkat. Artinya kita tinggal nunggu koper aja, tinggal nunggu koper dari Kemenak ya. Kemudian kita pindahkan pakaian kita yang sudah rapi, sudah saya tutup dengan plastik ya. Artinya sudah dicuci, sudah digosok, tinggal pindah aja ke koper untuk pemberangkatan. Tinggal itu aja persiapannya. Oh, tinggal berangkat pokoknya. Tinggal berangkat ya. Kita karena terakhir itu kan suntik meningitis ya. Meningitis sudah, kemudian paspor Vaksin. juga kita sudah urus semua. Vaksin juga kemarin Vaksin ya. sudah, iya. Makanya kalau untuk yang pertama kita vaksin belum ada. Vaksin belum ada ya. Nah, setelah kesini baru tahun ini ya, proses vaksin, tapi itu pun belum semua, baru yang manula didahulukan, kemudian nanti baru yang mungkin yang
di bawah Manula ya. Tapi ada beberapa jamaah yang memang sudah vaksin karena mereka yang mungkin bekerja di lembaga-lembaga atau guru-guru ya. Ada juga yang di kantor-kantor, mereka sudah vaksin terlebih dahulu sebelum ada bagian dari jamaah haji gitu. Seberapa ingin sih Bu Ibu naik haji gitu, bisa ibadah di sana? Saya yang udah pernah ngerasain umroh, jujur ya saya nikmat ibadah di sana gitu ya. Artinya kalau untuk mungkin yang saya nggak tahu, pengalaman orang beda-beda ya Mas gitu. Artinya kalau untuk orang yang mungkin nggak ribet tinggal di sana, kemudian tidak punya tanggung jawab harus mengurus anak suami, mungkin saya lebih senang tinggal di sana, ibadah di sana. Iya, kalau buat pribadi ya. Tapi ada juga sih pengalaman orang yang merasa panas lah segala macam lah apa gitu. Tapi buat saya pribadi, saya kangen, saya rindu gitu, saya pengen kesana lagi gitu. Karena nyaman di sana, ibadah di sana saya nyaman banget, merasa apa ya Mas ya, merasa dekat dengan Allah gitu maksudnya. Artinya ketika kita ngelihat Ka'bah pun kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Cuman merasa apa sih ya, Adi Samad datang gitu. Artinya kita merasa seperti dirangkul gitu kan ya, pokoknya hangat pokoknya enak gitu, aman. Kita bisa mencurahkan apa sih yang kita rasain, beban apa, kita pengen apa gitu. Jadi ya dalam berangan-angan tuh kayak kita lagi didengerin gitu. Kita mau cerita apa sih gitu, kita mau mengadu apa gitu. Artinya kita lebih dekat dengan Sang Pencipta gitu. Kalau buat pribadi saya gitu, harapan saya ya, harapan yang sangat besar tentunya bukan cuma saya ya, artinya mungkin banyak seluruh jamaah ya gitu. Saya pengen ya memang, tapi kalau memang saya kan ini pun baru dengar isu ya, artinya isu yang saya sendiri tidak begitu paham seperti apa sih pengurusan di pemerintahan sana gitu ya. Ada isu-isu yang kurang enak didengar gitu ya. Ya saya cuma satu lah intinya, kalau memang kita ini warga Indonesia, jamaah haji yang berhak untuk berangkat, ya diberangkatkan aja gitu. Kendalanya di mana ya kan, apa cuma karena gini, kalau prosesnya karena COVID gitu kan, sekarang kan ada swab ya kan, ada vaksin ya kan. Kalau memang itu langkah-langkah yang harus dilalui oleh jamaah gitu ya, ya sudah dilaksanakan aja. Prosesnya seperti apa harusnya, satu misalkan harus swab, kemudian kesehatan dan lain, artinya kita ikutin, jamaah pasti akan ikuti prosedur yang harus diterapkan oleh pemerintah gitu. Tapi jangan dibatalkan terus. Jadi gini, ada jamaah yang bayar langsung ke bank, ada jamaah yang melalui KBH gitu. Jadi kalau saya memang semuanya yang mengurus KBH gitu. Jadi saya tidak langsung ke bank gitu. Oh, diurus sama KBH ya? Iya, diurus sama KBH. Jadi ada orang KBH yang mengurus khusus ya gitu. Tapi ada juga jemaah yang langsung ke bank juga ada gitu. Berapa sih Bu setorannya kalau per bulan itu? Setorannya itu waktu itu berapa ya? Saya lupa. Sayang. Setoran KBH itu sekitar pas ya Mas, sekitar 2 jutaan. Oh, sekitar 2 juta Iya, per bulan tuh ya? Sekian gitu lah. Per bulan itu? Iya, per bulan. Terakhir pelunasan tuh kapan? Terakhir pelunasan itu ya 2019. 2019. Berapa tuh Bu Ibu melunas? Pelunasan itu sekitar satu orangnya 9 jutaan. 9 jutaan. Perempuan kan kita Pas. nggak. Ini mau singlet bapaknya. Ini ada baju ini juga buat. Kenapa saya kasih plastik ketika ada pengumuman pembatalan pemberangkatan pertama, langsung saya beli plastik diplastikin. ya. Karena saya pikir sebelum berangkat ini udah setahun di koper, ya kan? Oh, udah setahun di koper. Iya, berarti kan kesini akan semakin lama. Jadi biar aman kasih plastik ya Bu? Ini untuk persiapan umrohnya. Yang penting kelihatan. Iya, yang penting kelihatan warna. Jadi yang tertera itu cuma boleh jamaah haji Indonesia, Kecamatan Pamulang. Kecamatan. Kayak gini aja. Setiap tahun pakainya ini. Flyer ya, flyer buat tanda ini aja, tanda jamaah kita. Gitu. Sama macam-macam, ada yang orange, ada yang hijau. Kita ambil warna ini. Kas umroh ya, bukan koper haji, bukan. Kalau koper haji kita belum terima.
termasuk ini juga dompet obat. Ini ada topi, ada ini seragam nasional ya untuk ini dari Bu Airin.